Provinsi Sumatera Selatan. Hajah Riana Sari Arinal, Ketua TPPKK Provinsi Lampung. Dengan moderator, Haja Elweni Ramdiastuti, Head of Newsroom, Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel. Dan mari kita sambut pembawa acara hari ini, Eis Ratnasari. Hari ini dan izinkan saya memperkenalkan diri, Eis Ratnasari sebagai host dan pemandu acara di launching Kartini Millennial Award 2021. Beri tepuk tangannya yang meriah. Baik, terima kasih. Dan seperti informasi yang akan saya berikan pada siang hari ini bahwa Kartini Millennial Award 2021 akan dilaksanakan di 24 kota jaringan Tribun Network, dan tentu saja ini menjadi sebuah acara yang mudah-mudahan kita harapkan menjadi acara yang sangat baik dan berkesan dan bermanfaat untuk kita semua. Izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu kepada para tamu yang terhormat. Kepada yang terhormat Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Hajah Febrita Lustia Hermanderu, kepada Ketua TP PKK Provinsi Lampung yang diwakili oleh Ibu Vio Dian Septiana SSI MM selaku penggerak wanita bidang sosial Provinsi Lampung, kepada Head of Newsroom Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post, Ibu Hajah Elweni Ramdiastuti, kepada yang terhormat General Manager Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel, Ibu Ririn Kusuma Wardani, kemudian yang terhormat General Manager Tribun Lampung, Ibu Iin Margareta. Baik, sebelum masuk ke acara inti, izinkan saya sedikit memberi keterangan program acara ini, bahwa tema dari Kartini Millennial Award 2021 kali ini mengambil dari isu yang sangat menarik untuk diperbincangkan, bagaimana menciptakan ibu sehat, generasi sehat, Indonesia maju tanpa stunting. Presiden Joko Widodo dalam satu kesempatan mengungkapkan pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci Indonesia ke depan. Pembangunan SDM diantaranya adalah menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, balita, dan kesehatan anak-anak sekolah. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul ke depan. Stunting akan mengganggu bonus demografi Indonesia, oleh karena itu dalam 5 tahun terakhir ini pemerintah fokus mencegah stunting. Selain itu, hadirin yang berbahagia, program acara Kartini Millennial Award 2021 kali ini akan ada 4 kategori dari tahun sebelumnya, yaitu ada 7 kategori. Ini merupakan adanya beberapa alasan mengapa sehingga menjadi 4 kategori saja, yakni ada kategori sosial, pendidikan, telah berlangsung minimal 1 tahun, berdedikasi dan berjuang di kegiatannya di region masing-masing, dan belum pernah memenangkan Kartini Millennial Award di tahun-tahun sebelumnya. Saya informasikan kembali bahwa program acara Kartini Millennial Award 2021 ini akan mulai di launching pada hari ini tanggal 15 Februari 2021, sekaligus menjadi hari perdana untuk melakukan pendaftaran hingga tanggal 15 Maret 2021. Kemudian seleksi dan penjurian akan dilaksanakan pada tanggal 16 hingga 23 Maret 2021. Penjurian 8 besar dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 27 Maret 2021. Kemudian penjurian 4 besar atau perwakilan region pada tanggal 28 hingga 31 Maret 2021 dan pengumuman pemenang pada tanggal 14 April 2021. Baik, hadirin yang berbahagia, langsung saja kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Hajah Febrita Lustia Hermanderu. Kami persilahkan Ibu untuk memberi kata sambutannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami sayang Kepala Newsroom Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel, Ibu Hajah Weni Ramdiastuti. Yang kami hormati GM Bisnis Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel, Ibu MF Ririn Kusumawardani. GM Bisnis Tribun Sumsel Lampung, Ibu Iin Margareta yang sama juga kami sayang. Penggerak Wanita Bidang Sosial Provinsi Lampung, Ibu Vio Dian Septiana SSI MM yang kami hormati. Para peserta finalis Kartini Millennial Award 2020 yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat ridhonya dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara launching Kartini Millennial Award 2021 sekaligus live talk virtual dengan tema Ibu Cerdas, Generasi Sehat Tanpa Stunting. Ibu-ibu semua yang kami hormati, tujuan umum dari kegiatan ini adalah memperingati Hari Kartini dengan giat positif yang memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum, serta upaya memberi pengetahuan kepada para ibu, khususnya ibu muda, tentang pentingnya peran seorang ibu dalam mengasuh, mendidik, membesarkan anak sebagai bagian dari kewajiban rumah tangga. Anak adalah harta yang tak ternilai, yang merupakan titipan dari Sang Pencipta. Sudah selayaknya bagi para ibu yang mendapatkan kepercayaan titipan anak untuk bersikap cerdas dalam mengurus anak. Kebutuhan anak-anak untuk tumbuh dan menjadi besar tidak hanya sekedar makan, namun mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan sesuai dengan usia sang anak. Apabila hal ini tidak terpenuhi, maka sangat besar kemungkinan seorang anak akan tumbuh tidak sempurna. Salah satunya adalah stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak lebih pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan sejak lahir, tetapi baru nampak setelah anak berusia 2 tahun. Stunting dapat dicegah dengan memastikan kesehatan yang baik dan gizi yang cukup pada 1000 hari pertama kehidupan. Hadirin peserta yang berbahagia, pengetahuan tentang pemeliharaan, pengasuhan, dan tentang makanan yang baik dan memenuhi kebutuhan gizi biasanya akan diberikan pada saat ibu muda dan bayi atau balita mengunjungi posyandu. Oleh karenanya saya menghimbau agar keluarga yang mempunyai ibu hamil, bayi, balita untuk rajin berkunjung ke posyandu terdekat, ataupun rajin berkunjung ke dokter atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pelayanan yang dimaksud. Posyandu dicanangkan pada tahun 1986 dan sampai sekarang telah semakin meningkat jumlah dan fungsinya. Di Palembang pada tahun 2020, posyandu mencapai kategori mandiri sebanyak 173 posyandu, tingkat purnama 472 posyandu, tingkat madya 202 posyandu, dan tingkat pratama 55 posyandu. Pencapaian ini diharapkan dapat meningkatkan fungsi sebagai basis pembangunan melalui pemberdayaan keluarga. Ibu-ibu, hadirin peserta virtual yang berbahagia, pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat kepada tim Sriwijaya Pos Tribun Sumsel yang telah mencetuskan ide melaksanakan kegiatan Kartini Millennial Award 2021 yang akan segera dimulai dan acara puncaknya akan dilaksanakan insya Allah pada tanggal 21 April 2021 yang akan datang. Kami juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para kader PKK yang telah hadir mengikuti seluruh acara yang akan dilaksanakan.
Semoga acara ini dapat memberikan manfaat yang banyak kepada kita semua. Harapan kami pada pertemuan ini, baik dari narasumber maupun dari hasil-hasil diskusi, merupakan tambahan bekal pengetahuan bagi para kader, PKK dan masyarakat umum untuk melaksanakan tugas di sekitar lingkungan kita dan masyarakat pada umumnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Kartini Millennial Award 2021 saya nyatakan resmi dibuka dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tangan yang paling meriah. Terima kasih untuk Ibu Hajah Febrita Lustia Hermandero atas kata sambutannya yang sekaligus sudah langsung melanjutkan Kartini Millennial Award 2021. Masuklah kita pada acara inti. Sebelumnya saya akan mengundang Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Selatan Ibu Febrita, Ketua TP PKK Provinsi Lampung yang diwakili oleh Ibu Vio Dian Septiana SSI MM selaku penggerak wanita bidang sosial Provinsi Lampung. Kemudian juga saya akan mengundang Head of Newsroom Sripo dan Tribun Sumsel sekaligus moderator pada acara siang hari ini Ibu Haja Elweni Ramdiastuti untuk masuk ke dalam panggung virtual. Kemudian juga saya mengundang General Manager Sripo dan Tribun Sumsel Ibu Ririn Kusuma Wardani, kemudian Ibu General Manager Tribun Lampung Ibu Iin Margareta. Untuk nanti kita akan menempelkan telapak tangan Mbak Weni. Karena kita akan segera meresmikan atau melaunching program acara Kartini Millennial Award 2021 siang hari ini juga. Baik, bagaimana kira-kira sudah mempersiapkan masing-masingnya telapak tangan yang akan kita tempelkan pada layar karena secara virtual nih. Jadi caranya gimana, Is? Ya, caranya silahkan pada masing-masing yang sudah saya sebutkan, tamu yang saya undang. Yang terhormat Ibu Hajah Febrita Lustia, ya. Kita siap-siap, Bu. Kita siap-siap semuanya. Begini ya? Iya, betul. menempelkan telapak tangan kita ke layar. Ibu Vio, dan kemudian Mbak Ririn, juga ada Mbak Iin. Kita sama-sama ya. Ibu silakan Bu untuk memimpin Bu. Ibu Febi. Ibu Febi boleh langsung memimpin untuk melaunching ya program acara Kartini Millennial Award 2021. Karena nanti kesini bener ya? Iya, kesini benar. Ya. Nanti akan ada video yang diputar. Sambil menunggu. Kita hitung ya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Terinspirasi oleh Ibu Kartini ya, dan melalui kiprahnya masing-masing. Jadi yakinlah bahwa batch 2 ini menghasilkan kategori juara-juara per kategori yang luar biasa, tidak kalah dari yang tahun lalu, dan insya Allah kita bertemu pada batch 3 tahun 2021 mendatang.
Oke, boleh beri tepuk tangan yang paling meriah? Ya, itu dia tadi video kelas balik ya. Perlu saya tekankan lagi bahwa kalau video-video sebelumnya nggak pakai masker itu karena dilaksanakan sejak dari masa pandemi. Ya, sebelum masa pandemi. Betul. Ya. Tapi karena ini sudah masa pandemi, tapi tidak meniatkan mengurungkan niat kita Untuk tetap menyelenggarakan Kartini Millennial Award Yes. 2021. Ya. Karena program acara ini juga Mbak Weni diselenggarakan di 24 kota jaringan Network Tribun. jaringan Network Tribun. Betul, Ya, jadi betul levelnya sekali. tuh nasional. Levelnya nasional, Oke, region. jadinya. Iya, oke. Nah, Mbak Weni, sebelum nanti saya menyerahkan acara ini pada Mbak Weni, kita akan ada foto bersama. Oh, oke. Ya, walaupun secara virtual kita akan berpose masing-masing di layarnya. Saya dan Mbak Weni di sini dengan semua tamu kehormatan di layarnya masing-masing. Boleh? Sudah siap operator? Kita bersiap-siap dulu. Pertama pakai masker. Pertama pakai masker boleh. Kedua nggak pakai masker. Boleh lah ya, tapi jaga jarak. Baik, kita sambil menunggu nih. Tapi Ada berapa sesi supaya dapat semua gambar termanisnya, tercantiknya? 3 lah ya. 3 ya, 3 oke. ya. Ya, oke. 2 kali formal pakai masker dan tidak. 1 lagi boleh bergaya bebas. Oke, silakan Pak Lu. Boleh. Sudah siap? Oke, kita hitung bersama. Boleh Mbak Weni agak merapat karena kita Agak sudah pakai merapat, masker. oke. Boleh ya? Sudah siap ya? Kita hitung ya. 3, 2, 1. Oke, sesi Oke. kedua. Sesi Kita boleh kedua, lepas. boleh lepas masker. Saya hitung lagi. 3, 2, 1. Oke, 1 kali lagi dengan pose bebas. Bebas. Dengan gaya yang paling cantik, senyum yang paling renyah. Saya tahu kalau gaya bebas itu Bu Feby nanti akan selalu Oh, begini. Sarangnya. Sarangnya, boleh. Oke, kita hitung lagi ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Iya, oke. Ibu Weni. Ya. Langsung saja mungkin ya saya serahkan acara ini Ya, untuk terima Mas Tok. kasih, Is. Bincang-bincang bareng tadi sudah saya mungkin Oke. jelaskan tentang Ya. stunting. Nanti mungkin bahas lagi oleh Mbak Weni. bersama yang membahasnya Mbak narasumber. Weni. Oh, yang ya. membuatnya narasumber. Jadi, Saya cuma ngatur. nanya ya. Baiklah kalau begitu Mbak Weni langsung saja saya Oke. persilahkan Mbak Weni untuk memandu live talk siang hari ini. Terima kasih, Eis. Iya, sama-sama. Mbak Oke. Weni. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya ketemu juga pada panggung yang luar biasa ini. Dan terima kasih banyak tentu saja kami ucapkan kepada Ibu Hajah Febrita Lustia Hermanderu, Ketua Tim Penggerak PKK Sumatera Selatan. Kita beri tepuk tangan dulu yang paling meriah untuk Ibu Febri. Bu, terima kasih. Kami ini sudah kecil hati, ini bahasa Palembang. Kami sudah kecil hati karena katanya Ibu berhalangan hadir dan akan diwakili oleh Dr. Erli seperti itu. Tetapi ternyata Ibu mendengar dan sangat berempati kepada kami dan terima kasih banyak sudah menyempatkan diri. Ibu tidak bisa lama-lama di sini karena jam 2 akan ada Zoom berikutnya. Dan untuk itu kami tentu saja bersyukur dan berterima kasih banyak mengingat acara Kartini Millennial Award sebenarnya identik dengan tim penggerak PKK Sumatera Selatan di masa kepemimpinan Ibu Hajah Febrita Lustia Hermanderu. Jadi Ibu Febi ini luar biasa, umur masih di bawah saya tentunya. Adalah orang yang boleh dibilang figur yang sangat terbuka dan mau menjadikan perempuan Sumatera Selatan itu maju. Makanya ketika menerima ide-ide dan kita saling berkolaborasi tentu saja, maka selalu disambut dengan hati yang terbuka, dengan tangan terbuka, sehingga acara Kartini Millennial Award sudah terselenggara. Insya Allah ini adalah tahun yang ketiga dan acaranya selalu berganti-ganti. Kali ini kita memberikan panggung yang level nasional, puncaknya itu pada tanggal 21 April dan dengan demikian kami di sini juga tentu saja ada perwakilan dari tim penggerak PKK Provinsi Lampung, yaitu
Ibu Vio Dian Septiana SSIMM, beliau adalah penggerak wanita bidang sosial Provinsi Lampung. Boleh saya dengar suaranya Ibu Vio? Ya, ini masih muda sekali Mbak Vio. Assalamualaikum. Suaranya nanti bisa diaktifkan ya Mbak ya, ketika nanti saya minta untuk menjelaskan tentang stunting dari sisi Provinsi Lampung misalkan seperti itu. Oke, dan acara ini akan berlangsung sampai jam 2 pukul 14.00 saja. Karena mengingat banyak kesibukan biasa kalau hari Senin, dan nanti untuk yang menjelaskan sebagai narasumber dari yang diminta oleh Ibu Feby adalah Ketua Pokja 4, yaitu Dr. Erli Yani Dowes. Bener nggak ya saya spelling Dowesnya ini? Saya takut salah, mohon maaf ya Bu Dokter. Baik, Ibu Feby, Mbak Vio, Dr. Erli, dan Mbak Ririn tentu saja yang memelopori acara ini, juga Mbak Iin dari Lampung. Acara ini juga dihadiri oleh finalis MA 2020, ada juara-juaranya, dan ternyata mereka nanti juga akan bertanya langsung kepada para narsum. Kami persilakan, dan satu hal yang ingin saya sampaikan garis bawahi di sini bahwa acara ini akan mendapatkan panggung yang lebih luas dengan isu yang sangat strategis, yaitu stunting. Dan kami memilih, kita sama-sama bersepakat menjadikan tema kali ini Kartini Millennial Award-nya adalah tentang Ibu Cerdas, Generasi Sehat, Indonesia Maju Tanpa Stunting. Ini sebuah isu yang luar biasa karena kita tentu saja menginginkan Indonesia akan lebih maju tanpa stunting atau kerdil. Baik, untuk mengawali acara ini dan kita bersemangat, maka kita boleh bertepuk tangan sama-sama. Baik, dan sekarang adalah giliran Ketua Pokja 4 TP PKK Sumsel, Dr. Erli Yani, untuk memberikan perkembangan terakhir bagaimana tentang stunting di Sumatera Selatan dan bagaimana peran PKK untuk membantu pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sehingga stunting di Sumatera Selatan itu angkanya tinggal tipis saja. Waktunya 10 menit saja, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkembangan stunting di Provinsi Sumatera Selatan, kita ada punya lokus stunting, ada 11 kabupaten kota, termasuk di situ Oki, Muara Enim, ada 11 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan, termasuklah Oki, Muara Enim, Lahat, Kabupaten Muara Enim, Lahat, OI, Palembang, dan sekitarnya. Memang mencapai yang sudah mencapai rendah stuntingnya. Banyak upaya yang telah dilakukan Provinsi Sumatera Selatan, terutama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK kita sendiri, Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Feby sudah menjadi Duta Stunting untuk Provinsi Sumatera Selatan. Begitu juga kabupaten kota, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota dan Kecamatan juga menjadi Duta Stunting di kabupaten kota dan kecamatan mereka masing-masing. Banyak yang sudah kita lakukan untuk mengurangi stunting yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Salah satunya dari Tim Penggerak PKK sendiri Provinsi Sumatera Selatan sudah selalu mengadakan pelatihan yang mengundang seluruh kader Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota untuk
kita melakukan pencegahan stunting ini dengan berbagai macam ragam, dengan pelatihan kader posyandu, kemudian pelatihan kader Pokja 4 PKK Kabupaten Kota khususnya untuk pencegahan stunting, sampai kita juga pemanfaatan toga untuk pencegahan stunting. Jadi banyak yang sudah dilakukan, kemudian juga sosialisasi tentang cara pencegahan stunting. Karena kita tahu semua bahwa kondisi seorang anak menyebabkan stunting itu kondisi hambatan pertumbuhan daripada si anak itu terhambat, sehingga ukurannya menjadi kerdil dan juga pemikiran otaknya juga menjadi mundur. Jadi banyak cara kita untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat kita melalui para kader PKK yang ada di kabupaten kota untuk penyampaiannya kepada masyarakat yang ada di kabupaten kota mereka masing-masing, dengan adanya sosialisasi dan pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh PKK Provinsi Sumatera Selatan. Salah satunya cara pengisian buku KIA dan pemanfaatan buku KIA. Karena di situ pemanfaatan buku KIA itu kita bisa mendapatkan manfaat bagaimana perkembangan mulai dari janin yang ada di dalam perut si ibu. Jadi 1000 hari pertama kelahiran itu sudah bisa dipantau. Mereka, setiap ibu yang hamil mendapatkan buku KIA, buku merah kalau masyarakat menyebutnya itu buku merah. Jadi setiap ibu hamil itu mendapatkan buku itu, sehingga perkembangan mulai dari ibu hamil sampai anaknya berumur 5 tahun bisa kita dapatkan dari buku KIA tersebut. Mereka setelah melahirkan, ibu membawa anaknya. Jadi sejak pertama ibu hamil sudah dilihat dari perkembangannya melalui buku KIA itu. Si ibu terus ke posyandu, sehingga nanti akan diperiksa, di posyandu akan diperiksa, mendapatkan pel tambah darah yang dibutuhkan oleh si ibu hamil, yang bisa kita selama ini kita lakukan ada 90 hari. Di trimester pertama kita berikan pel tambah darah, sehingga nanti perkembangan anaknya nanti setelah melahirkan tidak akan terjadi stunting. Kemudian juga diberikan pengarahan tentang cara makan. Jadi kita menerapkan sistem isi piringku. Jadi isi piringku yang bisa kita lihat nanti berapa jumlah karbohidrat, berapa jumlah protein, berapa jumlah lauk pauk dan buah-buahan yang diperlukan oleh si ibu hamil. Kemudian nanti setelah melahirkan juga si ibu ini, anaknya akan melakukan IMD, namanya inisiasi menyusui dini. Sehingga setelah melahirkan dia langsung didekatkan dengan susu ibunya untuk mencari sendiri susu ibunya. Kemudian dilanjutkan dengan ASI eksklusif selama 6 bulan. Dan akhirnya nanti setelah 6 bulan di samping tetap diberikan ASI selama 2 tahun, diberikan makanan tambahan untuk si bayi sampai umur 2 tahun. Nah, perkembangan si anak juga untuk pola asuh dan perkembangan anak juga kita lakukan. Makanya butuh buku merah itu lengkap sekali. Jadi setiap ibu yang hamil punya buku merah itu sangat lengkap sekali. Dilihat nanti perkembangan di posyandu, ditimbang apakah timbangannya meningkat, kemudian diberikan imunisasi lengkap. Karena faktor penyebab timbulnya stunting ini kalau 1000 hari pertama kelahirannya tidak kita perhatikan, itu yang akan menyebabkan dia stunting. Jadi itu yang kami lakukan. Kemudian juga kita lakukan sosialisasi ke remaja putri. Kebetulan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Febi, sangat antusias sekali mengaktifkan dan membentuk posyandu remaja di setiap desa. Jadi dengan adanya posyandu remaja, karena memang ada program nasional pemberian vitamin FE, jadi vitamin Z besi kepada remaja yang umur 12 sampai 18 tahun, yang secara nasional dilakukan ke sekolah. Jadi SMP, SMA, tapi
banyak juga masyarakat kita yang tidak sekolah. Nah, itu dimanfaatkan nanti kita berikan pada posyandu remaja. Makanya Ibu sangat antusias sekali untuk membentuk posyandu remaja. Kebetulan di Sumatera Selatan sudah di atas 50% desa-desa mempunyai posyandu remaja. Jadi itu beberapa kegiatan-kegiatan kami yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang sudah kami lakukan. Kemudian juga kita kebetulan Provinsi Sumatera Selatan punya desa binaan namanya Desa Talangkepuh. Di sana juga sudah dibentuk posyandu remaja dan akan dimulai, sehingga apa yang kita harapkan mulai dari remaja putri sudah dipersiapkan untuk nanti ke depannya mereka berkeluarga dan akan hamil dan melahirkan anak, sudah kita bekali dari awal mereka remaja, sehingga anak yang akan dilahirkan tidak akan ada yang stunting lagi. Itu yang sudah kita lakukan. Saya kira itu Mbak Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik, terima kasih Ibu Dr. Erliani. Penjelasannya sudah cukup, saya kira nanti bisa berkembang pada sesi tanya jawab. Nah, ini menarik sekali. Mohon izin dulu nih untuk Mbak Vio, karena Ibu Febi masih berkenan hadir pada kesempatan ini, dan tadi Ibu Dokter sudah menjelaskan tentang posyandu remaja putri yang diperuntukkan bagi remaja putri, maka boleh kiranya Ibu Febi untuk memberikan kenapa harus memberikan sosialisasi ini bagi remaja putri dan sudah ada pada posyandu-posyandu yang ada di Sumatera Selatan. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Weni. Jadi posyandu ini kan kita punya dari PKK itu adalah posyandu balita dan posyandu lansia. Jadi kita mulai dari Oku Timur itu mempunyai posyandu remaja itu awalnya di desa di Kecamatan Cempaka. Kemudian kami mengajak untuk semua kabupaten kota, terutama desa-desa dan kelurahan, untuk membentuk juga posyandu remaja agar mereka juga bisa berkumpul dengan kegiatan yang positif. Kemudian mereka juga sebelum menikah, mereka juga sudah mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana caranya nanti begitu mereka menikah, mempunyai kehidupan rumah tangga, kemudian hamil dan menjalani rumah tangga itu dengan baik gitu. Jadi sudah hampir 50% di Sumatera Selatan yang mempunyai posyandu remaja. Jadi kami selalu mengajak mereka untuk mengadakan pembinaan dan selalu mengundang mereka untuk mengajak mereka untuk bagaimana mendapatkan ilmu. Tidak hanya mereka posyandu remaja ini khusus untuk anak-anak pram menikah dan melahirkan serta mereka nanti menjalani kehidupan, dan mereka juga harus mempunyai keahlian sendiri. Jadi tidak harus menunggu pekerjaan, tetapi kita harus mencari pekerjaan gitu. Karena terkadang kan di desa, di kelurahan itu mereka itu kan biasanya bertani. Nah, kami menginginkan untuk mereka menciptakan suatu pekerjaan sendiri, menjadi bos sendiri di rumah tangga mereka. Jadi mungkin mereka ada mempunyai hobi yang lain gitu Mbak Weni. Jadi kita arahkan mereka kemana gitu. Oke, baik. Bu, targetnya kan sekarang sudah 50%, jadi kira-kira apakah dalam tahun ini juga bisa terpenuhi 100% Bu atau tahun depan? Mungkin kita harapannya sih bisa maunya 100%, tetapi kan kita harus mengunjungi desa-desa yang ada di pelosok yang di kabupaten kota, karena membentuk posyandu itu tidak hanya mereka diundang ke Sumatera Selatan, jadi kita juga harus terjun ke sana, juga kita melihat gitu, mengajak posyandu contoh, posyandu remaja contoh yang dari Oku Timur. Jadi di situ dibina oleh Dokter Endah namanya. Jadi posyandu remaja ini dengan anak-anak remajanya kita ajak gitu untuk mengadakan pelatihan kepada desa-desa kelurahan yang ada remaja yang belum ada posyandu remajanya gitu. Oke. Dan itu baru dimulai di Sumatera Selatan aja atau sudah dari provinsi lain, Bu? Mungkin
sudah provinsi lain mungkin sudah ada, tapi kami lebih fokusnya kepada Provinsi Sumatera Selatan. Yang nanti tentu saja akan menjadi ibu seperti itu. Baik Ibu Febi, terima kasih banyak. Dan kita kemudian lanjut ke Ibu Vio Dian Septiana SSIMM. Silakan Mbak Vio menceritakan tentang bagaimana upaya Provinsi Lampung memerangi stunting atau mengatasi stunting. Silakan Mbak, waktunya 10 menit. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Jadi mengenai angka stunting itu dapat menjadi predikator rendahnya kualitas sumber daya manusia ya, yang berpengaruh terhadap produktivitas dan juga pertumbuhan ekonomi dari suatu bangsa, sehingga perlu dipandang penting untuk dilakukan pencegahan dan juga penanggulangan stunting. Kadangkala sekarang para orang tua itu kurang menyadari ya untuk kecukupan gizi anaknya, bukan karena sebenarnya permasalahan sanggup atau tidaknya, melainkan para orang tua itu maunya instan dalam memberikan kebutuhan gizi anaknya. Gitu. Jadi contohnya banyak sekali anak-anak yang sekarang sering diberikan mie instan, sedangkan mie instan itu kandungannya kita juga banyak yang belum tahu gitu kan ya. Kemudian orang dewasa saja yang makan mie instan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kecukupan gizi, apalagi anak-anak yang sedang masa pertumbuhan, sehingga memerlukan banyak gizi. Berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesda tahun 2018, proporsi stunting pada balita di Indonesia itu menurun 7% dibandingkan tahun 2013 mencapai 37,2%. Nah, penelitian yang sama juga menunjukkan bahwa proporsi stunting pada bayi umur 2 tahun atau duta adalah 29,9%. Berdasarkan hasil pemantauan status gizi balita di Provinsi Lampung, diperoleh hasil presentasi balita stunting di Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari data nasional yang tersedia. Prevalensi status gizi balita stunting tahun 2013 dan 2018 di Provinsi Lampung sebesar 42,6%. Kemudian turun di angka 27,3%. Nah, dalam penurunan dari tahun 2013 ke 2018 itu terhitung sebesar 15,3 ya, dan Provinsi Lampung menempati urutan kedua dalam data stunting menurut provinsi yang ada di Indonesia. Pada tahun 2020 ini terjadi penambahan di 2 kabupaten, yaitu Lampung Utara dan Pesawaran, yang lokusnya ditetapkan oleh pemerintah pusat. Mbak, suaranya agak besar atau mic-nya mungkin kurang pas? Ya. Oke. Sedangkan lokus untuk 4 kabupaten terdahulu ditentukan masing-masing. Jadi pada tahun 2021 penambahan 4 kabupaten atau kota yaitu Tulang Bawang, Kuai Kanan, Pringsewu, dan Bandar Lampung. Jadi pemerintah sangat fokus dalam menurunkan angka stunting di Lampung sesuai dengan visi misi 2019 sampai dengan 2024 rakyat Lampung berjaya. Jadi dalam misi poin ketiga tadi disebutkan bahwa harus ada fokus peningkatan kualitas SDM dan pengembangan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan juga kaum difabel. Nah, peranan kita bersama dalam konvergensi percepatan penurunan stunting ini terdapat pada poin ke-8, yaitu mengorganisasikan keterlibatan institusi non-pemerintah dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ternyata Lampung juga merupakan tempat strategis yang harus sama-sama untuk kita mengatasi stunting ya Mbak Vio ya. Baik, dan itu merupakan PR ya bagi Provinsi Lampung dan juga bagi Indonesia tentu saja. Baik, kita langsung saja buka sesi tanya jawab ya. Saya yakin sudah ada yang mau tanya dari finalis KMA. Tadi malah ada yang bilang titip pesan ke Mbak Lisma yang biasa ngurusin tentang KMA ini. Mbak, di tempat saya ternyata banyak sekali stunting. Nah, kita undang, kita berikan kesempatan kepada siapa yang akan bertanya, siapa namanya, dan kemudian silakan tujukan kepada siapa Anda mau bertanya. Apakah Ibu Febi masih bergabung? Lagi persiapan untuk acara jam 2, Bu. Baik, terima kasih. Berarti pertanyaannya bisa langsung ditujukan kepada Dr. Erli dan Mbak Vio. Baik, silakan. Ada di chat atau bagaimana? Atau saya bacakan atau bagaimana? Saya nggak kelihatan nih, kacamata ketinggalan. Oke, langsung aja nanya ya. Ya, silakan.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih sudah diberikan kesempatan, Mbak. Ini saya Maria Santi dari Kecamatan Sungai Rotan. Jadi Rotan. tadi sudah, ya dari Sungai Rotan, Mbak. Sungai Jadi tadi sudah, mana? ya Pak? Sungai Rotan tuh di kabupaten mana? Di Kabupaten Muara Enim. Muara Enim, ya. Iya, Sungai Rotan. Jadi di sini tadi saya sudah mendengarkan beberapa materi dari narasumber dan saya tertarik perihal posyandu remaja. Nah, jadi saya setuju sekali bahwa pengetahuan perihal pernikahan atau nikah muda untuk masa remaja itu memang sangat penting. Nah, di sini mungkin saya tidak menanyakan, tapi saya memberikan usulan dan harapan kepada para narasumber. Jujur di Kecamatan Sungai Rotan itu belum diadakan yang namanya posyandu remaja. Dan itu merupakan target PR bagi Maria sendiri dari zaman dahulu, sangat menginginkan adanya sosialisasi ataupun juga pembekalan bagi anak-anak remaja di sini tentang bagaimana bahayanya nikah muda ataupun nikah di usia dini. Nah, dengan ini saya berharap dengan mungkin para narasumber sangat diharapkan suatu saat akan datang ke daerah saya untuk mengadakan sosialisasi dan saya juga ingin menyampaikan bahwa dari 19 desa di kecamatan saya ada sekitar 2 ataupun 3 desa yang memang di situ saya jumpai banyak sekali anak-anak yang sudah berusia 15 sampai 16 tahun tapi dia sudah mendapatkan predikat janda muda. Nah, ini merupakan masalah sebenarnya bagi kita semua. Dan itu saja, Mbak. Saya hanya mengusulkan, tidak menanyakan. Baik. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Maria Santi. Silakan Ibu Dokter Erli untuk menanggapi. Kapan kira-kira sosialisasi ke sana, ke Sungai Rotan untuk posyandu remaja putri? Terima kasih Mbak Weni, terima kasih untuk Mbak Maria Santi ya dari Kecamatan Sungai Rotan, Muara Enim. Ya. Jadi sebetulnya kita sudah sosialisasi dengan kabupaten kota tentang posyandu remaja ini. Jadi posyandu remaja ini bukan khusus untuk wanita, Mbak Weni. Semua remaja. Semua remaja yang ada di desa itu kita buatkan satu posyandu. Di posyandu itu nanti bukan hanya pemeriksaan kesehatan, keterampilan pun kita lakukan di situ. Salah satu seperti yang dibina oleh Ibu Febi itu ada desa Talangkepuh. Remaja-remaja di situ dibina untuk membuat tanaman anggrek. Jadi satu tanaman anggrek di Talangkepuh, silakan nanti Mbak Weni kalau mau jalan-jalan ke Talangkepuh. Talangkepuh itu Kecamatan Gandus. Nah, di sana ada tanaman anggrek. Jadi kita remaja-remaja di situ yang kita perdayakan untuk menambah income bagi mereka dan juga menjadikan satu inovasi bagi mereka untuk membentuk kegiatan-kegiatan lain. Kedepannya nanti mungkin ada tanaman melati yang akan diinikan juga di sana. Jadi kita kerjasama dengan OPD yang diinisiasi oleh Ibu Febi sebagai Ketua Tim Gerak PKK Provinsi Sumatera Selatan, bekerja sama dengan beberapa OPD yang terkait. Nah, untuk yang ada di Mbak Maria tadi ya, saya jadi tertarik anak-anak usia 15 tahun sudah berpredikat janda ya Mbak ya. Bukan kasihan sekali. Seharusnya anak umur 15 tahun itu malah belum boleh nikah kan? Itu namanya sudah pernikahan dini. Nah, itu tugas kita bersama, bukan tugas PKK saja dalam hal ini, tugas kita bersama untuk sosialisasi ke masyarakat tentang pernikahan dini ini, bahwa pernikahan dini ini sangat-sangat tidak baik untuk perkembangan si remaja putri itu sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, jadi
tugas kita bersama ini nanti Mbak Maria. Jadi bukan tugas tim penggerak PKK saja, kita bisa kerjasama untuk sosialisasi tentang pernikahan dini, khusus pernikahan dini ini bisa kerjasama dengan BKKBN. Di sana ada BKR namanya Bina Keluarga Remaja. Kemudian bisa kerjasama dengan PKK sendiri, ada Pokja 4 di situ. Kemudian kita bisa kerjasama dengan KUA dan juga bisa kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Jadi banyak instansi terkait yang bisa kita ajak untuk bekerja sama untuk mensosialisasikan ini supaya tidak ada lagi di Muara Enim yang umur 15 tahun berstatus janda. Jadi sangat disayangkan sekali kalau ini masih terjadi di kabupaten yang ada di Sumatera Selatan ini. Dan mungkin di kabupaten lain pun mungkin masih ada juga ya Mbak Weni ya. Ya. Nah, iya. Makanya kita sebetulnya Posyandu Remaja ini sudah dijadikan program nasional, Mbak. Awalnya di tahun 2016 kalau nggak salah waktu itu, waktu Bu Febi masih jadi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Oku Timur, kita di sana sudah membentuk Posyandu Remaja yang diinisiasi oleh Kepala Puskesmas Cempaka, waktu itu Dr. Endah. Jadi di satu kecamatan itu sudah dibentuk beberapa desa untuk Posyandu Remajanya. Jadi banyak yang bisa nilai positif yang bisa diambil dari Posyandu Remaja itu. Bukan ya karena ini ada hubungan dengan stunting tadi, makanya kita bicara masalah remaja putri ya. Nah di dalam Posyandu Remaja itu ada remaja putrinya yang kita bisa manfaatkan untuk pemberian vitamin vitamin Fe ya. Jadi vitamin zat besi yang nanti persiapan nanti remaja itu untuk menghadapi kalau sudah mengalami pernikahan, sehingga untuk mempersiapkan dia nanti hamil, sehingga anaknya nanti lahir tidak ada yang kena stunting. Saya kira itu jadi tugas kita bersama ini semuanya. Terima kasih Dokter Erli, menarik ya. Jadi setelah ini tentu apa ya maksud harus ada tindak lanjut. Betul. Ya, jadi harus ada tindak lanjut. Kita kerjasama dengan beberapa OPD. Jadi ada mitra OPD. Jadi kerjasama dengan PKK untuk memberantas ini semua. Yang pasti ini kan pekerjaan besar ya Bu ya. Jadi kita betul untuk berkolaborasi, bergandengan tangan bagaimana bisa mengatasi stunting. Terima kasih Dok. Betul Mbak Weni. Ya. Selanjutnya ini saya sudah dicolek nih oleh Mbak Ririn nih. Mbak Ririn adalah GM bisnisnya Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel yang tentu saja bersusah payah menginisiasi acara ini, dan juga beliau adalah boleh dibilang aktivis tentang stunting karena Mbak Ririn sehari-hari juga aktif di Rotary. Silakan Mbak Ririn. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, ini agak pelan-pelan karena tenggorokannya lagi nggak enak sekali. Saya sangat tertarik tadi juga sebetulnya sudah sempat disampaikan oleh Mbak Maria Santi bahwa kok rasanya Posyandu Remaja ini bolehlah ya kita jadikan viral, kita jadikan hype bahwa remaja-remaja ini punya tempat untuk berkumpul yang positif, berbuat dan berkreasi sehingga menjadikan mereka produktif dibanding mungkin beraktivitas yang lain yang negatif. Karena tadi kalau Mbak Maria Santi ada di Muara Enim, di mana tadi di Sungai Rotan, sebetulnya kalau kita menengok nggak terlalu jauh aja Bu Dokter, di Palembang juga masih banyak yang mengalami pernikahan dini dan bahkan sudah sampai melahirkan yang ketiga kali di usia 18 tahun, itu kan luar biasa ya. Mungkin saya sih, ini juga bukan pertanyaan tetapi mungkin harapan kami ya Mbak Weni, dengan diadakannya kegiatan Kartini Milenial tahun ini, memang kategorinya kan diperkecil, tidak sebanyak biasanya yang ada 7 kategori. Kita tahun ini kami bersepakat untuk memperkecil kategorinya, ada hanya 4 di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi UMKM. Rasanya 4 wakil dari masing-masing
provinsi nantinya atau kalau di kami ada 24 unit di seluruh Indonesia, rasanya bisa kita jadikan duta ya Mbak Weni ya, duta atau paling tidak wakil-wakil dari setiap daerah untuk menyampaikan pentingnya kita aware terhadap stunting, bahwa stunting itu sebetulnya memang bukan hanya masalah gizi anak saja yang kurang, tetapi pengetahuan dari ibu atau remaja putri yang dari awal harus kita isi, harus kita berikan masukan bahwa mereka penting untuk salah satunya tidak melakukan pernikahan dini, tidak siap segala macam mental, nantinya breakdown, tidak bisa mengurus anaknya, sehingga ya anaknya jadinya ujung-ujungnya stunting, jadi beban lagi untuk negara. Jadi mungkin boleh ya Mbak Weni kalau nanti kita jadikan semua wakil-wakil ini adalah wakil-wakil kita bekerja sama dengan Tribun Network sebagai duta-duta stunting ala Tribun gitu ya Mbak Weni ya. Keren. Nah, oke, mungkin dari saya itu nggak bertanya, tapi kita mau menekankan bahwa paling tidak tadi kan Bu Dokter bilang ini pekerjaan luar biasa besar, setiap orang warga masyarakat Indonesia wajib ikut peran serta. Mungkin dari kami kita bisa melakukan itu, dan mudah-mudahan lebih banyak lagi wanita dan remaja yang paham bahwa kita perlu menjaga dan perlu tahu tentang bagaimana pola asuh, pola asa, dan pola ASI seperti itu ya. Saya lihat udah ada pertanyaan lagi tuh Mbak Weni, boleh ditanyain. Oke, terima kasih Mbak Ririn, cepat sehat. Ya, iya. Karena antar nggak ada Mbak Ririn nggak seru, nggak rame. Ya, pertanyaannya bukan pertanyaan, responnya sangat bagus, dan ini tentu saja akan kita tindak lanjuti, dan usulan tentang duta stunting untuk seluruh nanti yang akan menang dari seluruh provinsi yang ada jaringan Tribun Network tentu sesuatu yang luar biasa. Apalagi nanti akan dihadirkan di panggung nasional 21 April, insya Allah Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo akan memberikan speech, dan mudah-mudahan bisa hadir langsung meskipun secara virtual. Dan sampai hari ini Mbak Ririn sudah bisa menyaundingkan kepada kita semua, sudah terkonfirmasi dengan Kepala BKKBN Pak Hasto, dan juga dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan Ibu Gusti Bintang. Dan kita sedang menunggu konfirmasi dari Menteri Kesehatan, mudah-mudahan juga oke, sehingga masalah-masalah yang kita bicarakan ini boleh dibilang baru pintu masuk, nanti akan mendapatkan perhatian yang sangat serius tentu dari pemerintah, dan kita harus bersama-sama. Seperti itu kira-kira. Baik, ini pertanyaan untuk Mbak Vio dari UGI. Pertanyaannya, apa saja harapan aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting? Nah, Mbak Vio silakan jawab. Oke, jadi sebenarnya ada 8 tahapan aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting. Yang pertama, aksinya adalah melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan juga kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi. Aksi yang kedua yaitu menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi. Yang ketiga, menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten ataupun kota. Yang keempat, memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi. Aksi kelima yaitu memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa. Aksi keenam, meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten atau kota. Aksi ketujuh, melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting kabupaten atau kota. Dan aksi kedelapan yang terakhir adalah melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama 1 tahun terakhir gitu. Karena kalau misalnya melihat data dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk prevalensi balita pendek dan sangat pendek atau stunting tahun 2007 itu 38,7, 2010 itu 36,8, di 2013 naik ke 42,6, dan di 2018 turun di 27,28. Semoga menjawab ya Mas Ugi, terima kasih. Oh, Ugi itu cowok toh? Ya, Mas Ugi tadi aku bilang Mbak ya, enggak.
Baik Mbak Vio, terima kasih penjelasannya detail. Langkah-langkahnya 1 sampai 6 apa sampai 7 tadi ya. Saya sampai terpesona, oh ini benar ya, apa namanya, menguasai sekali Mbak Vio ya. Oke, baik, ini sudah almost jam 2, apakah kita ada perpanjangan waktu atau bagaimana? Saya tanya dulu ke Mbak Lisma, apakah kita tutup atau bagaimana? Apakah masih ada yang bertanya? Masih ada yang bertanya? Cukup? Cukup? Oke, baik. Ya, selesai. 1 jam ternyata kurang. Please, next 2 jam. 3 jam. Sayang sekali waktunya sudah habis. Kepada para narasumber, Ibu Dr. Erliani, Ketua Pokja 4 Tim Penggerak PKK Sumsel, dan kepada Mbak Vio Dian Septiana sebagai Penggerak Wanita Bidang Sosial Provinsi Lampung yang sangat menguasai tentang stunting, kepada Mbak Ririn, Mbak Iin, dan seluruh finalis KMA. Acara ini sangat berarti, sangat strategis, sangat bermanfaat, bukan hanya bagi perempuan, tapi bagi bangsa ini. Bagi Sumatera Selatan, bagi Lampung, bagi semua provinsi yang sama-sama kita harus mengatasi stunting, karena kalau tidak akan lahir generasi-generasi yang tidak punya kecerdasan dan akhirnya juga bukan hanya tidak punya kecerdasan tapi juga kesehatannya kurang dan seterusnya sehingga akan membebani negara seperti tadi sudah dimention oleh Mbak Ririn. Kita akan mulai rekrutmen, silakan mendaftar. Karena ini akan menjadi, kita akan melahirkan duta-duta stunting di seluruh provinsi, khususnya yang ada jaringan Tribun Network, ada di 24 provinsi sedikitnya. Kalau nggak salah 28 deh Mbak Ririn. Ya. Dan tentu saja kita berharap acara ini bermanfaat, bukan hanya bagi perempuan, tapi bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada pembawa acara, Eis. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Weni Ramdiastuti tadi sudah memandu live talk, bincang-bincang mengenai bagaimana ibu cerdas, anak sehat, Indonesia maju tanpa stunting. Sangat menarik. Perbincangan ini sangat menarik karena bagaimana ini juga salah satu mengedepankan masa depan bangsa Indonesia tentunya dalam program acara Kartini Millennial Award 2021. Saya ingatkan kembali untuk pendaftaran hingga tanggal 15 Maret 2021. Dari sejak hari ini 15 Februari 2021 sampai 15 Maret 2021. Kemudian seleksi dan penjurian akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 23 Maret 2021. Penjurian 8 besar akan dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 27 Maret 2021. Kemudian penjurian 4 besar atau perwakilan region pada tanggal 28 sampai 31 Maret 2021 dan pengumuman pemenang pada tanggal 14 April 2021. Pemirsa, untuk Anda yang menyaksikan acara ini, jika Anda berusia 15 hingga 35 tahun, khususnya perempuan, silahkan langsung daftar, langsung cek nanti informasi mengenai pendaftaran Kartini Millennial Award 2021 ini di seluruh media sosial Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel. Baiklah, kita sudah ada di titik acara yang paling akhir. Kalau begitu, saya Eis Ratnasari sebagai host pada siang hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih untuk para narasumber dan bintang tamu kehormatan yang sudah hadir secara virtual. Saya pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siarkan secara langsung dari Geraha Tribun. Selamat datang di dalam launching Kartini Millennial Awards 2021. Menghadirkan Haja Febrita Lustia Hermanderu, Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Selatan. Haja Riana Sari Arinal, Ketua TPPKK Provinsi Lampung. Dengan moderator, Haja Elweni Ramdiastuti, Head of Newsroom Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel.
Dan mari kita sambut pembawa acara hari ini, Ois Ratnasari.